Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi amma ba'd. Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita bisa melaksanakan ketaatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa bertafaqquh pada agama ini, untuk memperdalam agama ini. Ini adalah sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan beliau juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qudwah, sebagai suri tauladan yang baik bagi kita, yang dengannya tidak ada alasan bagi kita untuk mencari suri tauladan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah meninggalkan kepada kita perkara-perkara yang padanya kita harus mencontoh. Di antara kewajiban kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak boleh kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan apa yang telah disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dengan tema kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau gambaran kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul atau utusan. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemarin kita telah membahas bagaimana sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana muamalah beliau saat beliau belum menjadi orang yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kita mendapati beliau adalah orang yang baik. Ternyata beliau memang dari kecilnya sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang baik, orang yang jujur, orang yang adil, orang yang amanah, dan lain sebagainya daripada sifat-sifat yang telah kita bahas dan kita jabarkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan di sini. Bukan ternyata ikhwati fillah, bukan hanya musuh Nabi, bukan hanya kawan Nabi atau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mengakui akan keindahan sifat dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika berkumpul orang Quraisy. Ini di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memulai dakwah beliau. Berkumpul orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy berkumpul. Berkumpul untuk apa? Berkumpul untuk mencari kesalahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan, saking baiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abul Hakam. Siapa Abul Hakam? Abu Jahal. Dinamakan beliau Abul Hakam karena beliau termasuk orang yang paling cerdas saat itu. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, nama Abu Jahal adalah Abul Hakam. Hakam ini adalah orang yang bijaksana, orang yang cerdas. Mengapa demikian? Ternyata terdapat Darun Nadwah yang dibangun oleh Qusay bin Kilab, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dekat Ka'bah. Darun Nadwah ini ikhwati fillah tidak boleh dimasuki oleh orang yang usianya masih sangat dini. Usianya kita katakan usia umur 20-an, enggak boleh. Karena usia 20-an ya belum ada khibrah, belum ada pengalaman mereka. Nah, yang memasuki rumah atau Darun Nadwah ini siapa? Para masyayikh, orang-orang yang sudah
berusia, orang-orang yang pemimpin Quraisy, orang-orang yang bijaksana di kalangan Quraisy, orang yang mempunyai ibaratnya orang yang sudah makan asam garamnya kehidupan. Berbeda dengan Abu Hakam. Beliau masuk ke Darun Nadwah di usia beliau yang sangat-sangat muda. Kenapa? Karena kecerdasan yang dia miliki. Sehingga dikatakan bapaknya kecerdasan, Abu Hakam. Namun dinamakan Abu Jahal bapaknya kebodohan. Kenapa? Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan atau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin, yang tadinya beliau cerdas, dikatakan beliau mudah marah. Beliau kemudian menjadi orang yang buruk akhlaknya. Kenapa? Karena iri dalam hatinya, karena hasad. Dia tidak menerima Islam. Dia tidak menerima risalah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, sehingga tertutuplah akalnya, sehingga dinamakan dengan Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Ya. Nah, berkumpul Abu Jahal, berkumpul Abu Lahab, berkumpul pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya. Untuk apa, ikhwati fillah? Untuk mencari satu saja kesalahan Nabi, satu saja aib Nabi. Ya, kalau kita kan tidak perlu berkumpul orang, satu saja orang yang memikirkan kesalahan kita akan didapati puluhan, ratusan, bahkan ribuan kita pernah berbuat salah. Akhlak kita banyak yang akan dikatakan aib oleh orang. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan satu orang. Bahkan pembesar Quraisy berkumpul untuk apa? Mencari satu saja kesalahan Nabi. Tidak ditemukan. Kemudian ada yang mengatakan, kenapa mereka berkumpul, ikhwati fillah? Mereka berkumpul untuk menyambut orang-orang yang akan datang haji ke Baitullah. Karena saat itu sudah mendekati musim haji. Mengapa berkumpul? Karena mereka ingin menjauhkan orang-orang yang pergi haji daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mencari kira-kira ya, agar dakwah Nabi ini tidak sampai kepada orang-orang yang berhaji. Kalau kita masyarakat Quraisy, kan bahasa mereka, kalau kita masyarakat Quraisy, kita sudah tahu Muhammad ini seperti apa. Muhammad ini mereka anggap orang gila, ya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kalian Muhammad itu bukan orang gila, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ingin menjauhkan kabilah-kabilah yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpikir, kira-kira apa yang akan kita lakob Nabi Muhammad? Kita akan berikan celaan apa kepada beliau? Mereka ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita katakan sebagai penyair? Bagaimana kalau kita katakan sebagai penyair? Kemudian orang yang paling pandai syair di antara mereka saat itu, ikhwati fillah, adalah bapaknya Khalid ibn al-Walid, yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Bapaknya Khalid ibn al-Walid adalah orang yang paling kaya di antara orang Quraisy, orang yang paling cerdas di antara orang Quraisy. Penasaran dengan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang, sehingga orang-orang bisa masuk kepada agamanya Nabi Muhammad. Sehingga datanglah Al-Walid bin Al-Mughirah kepada Nabi Muhammad. Datang, kemudian Al-Walid dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Beliau langsung pulang. Hati beliau seolah-olah terbang, ya. Hati beliau seolah-olah sudah tidak ada dalam tubuh beliau. Inilah Al-Qur'an. Makanya kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang yang beriman yang mendengarkan Al-Qur'an, apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman, apa sifat mereka ketika mendengarkan zikrullah, mendengarkan bacaan Al-Qur'an? Hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar. Kemudian apa?
iman mereka bertambah dan kepada Tuhan mereka akan bertawakal. Dan ini bukan hanya sekedar orang beriman saja. Dahulu kala ketika orang-orang Quraisy, afwan kita lanjutkan dulu Al-Walid. Beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW, dibacakan Al-Quran. Maka tatkala mendengarkan Al-Quran, wajah beliau berubah seketika. Nampak keimanan itu mulai tumbuh di dalam hati Al-Walid bin Al-Mughirah. Mulai tumbuh. Hati beliau melembut. Sehingga beliau pamit kepada Rasulullah yang tadinya menyiksa kaum muslimin, sekarang baik kepada kaum muslimin, baik kepada Rasulullah. Mencintai Al-Quran. Tetapi datang siapa? Datang Abu Jahal ke rumahnya. Datang Abu Jahal ke rumah Al-Walid bin Al-Mughirah. Karena Abu Jahal mengetahui Al-Walid ini pernah mendengarkan Al-Quran. Kemudian Abu Jahal mengatakan, wahai Al-Walid, kaummu itu sudah mengumpulkan harta yang banyak untukmu. Kemudian Al-Walid mengatakan, kenapa mereka harus melakukan hal tersebut? Bukankah aku adalah orang yang paling kaya di antara mereka? Abu Jahal mengatakan, demi Allah wahai Al-Walid, karena engkau datang menentang Al-Quran, datang menentang Nabi SAW, sehingga apa? Kaummu senang. Karena pasti kalau engkau berdebat dengan Rasul, pasti engkau akan menang. Maka ternyata Al-Walid mengatakan tentang Al-Quran. Abu Jahal mengatakan, katakan Al-Quran itu seperti apa? Seburuk apa dia? Ternyata Al-Walid mengatakan, wa madza aqul? Kira-kira apa yang aku akan katakan wahai Abu Jahal? Kira-kira apa yang akan aku katakan? Demi Allah, kalian tahu, aku ini adalah orang yang nomor 1 di antara kalian. Orang yang paling kaya di antara kalian. Orang yang paling mengetahui tentang syair. Orang yang mengetahui tentang rajaz. Orang yang mengetahui tentang qasidah Arabiyah. Orang yang mengetahui tentang syair-syair jin. Maksudnya dukun-dukun, jampi-jampi mereka. Aku paling tahu di antara kalian. Tetapi ketika mendengarkan Al-Quran, ma yushbihul ladzi yaqulu syai'an min hadza. Demi Allah, tidak ada satupun yang sama dengan yang kita sebutkan. Al-Quran ini sesuatu yang ajaib. Al-Quran ini sesuatu yang ajib, mengagumkan. Bacaan yang mengagumkan. Wallahi, yang mengatakan demi Allah, inna liqaulihi alladzi yaqulu halawah. Sesungguhnya bacaan Al-Quran itu amat manis. Beliau mensifati Al-Quran, bacaan Al-Quran sangat manis. Wa inna alaihi la talawa. Al-Quran itu ketika kita mendengarkan, datang seolah-olah ketentraman kepada kita. Ada nikmat yang tidak bisa kita dapatkan pada selainnya. Wa innahu la musmiru a'lah. Sesungguhnya Al-Quran, beliau mengatakan ini dengan bahasa tinggi ya. Beliau mengatakan buahnya Al-Quran itu sangat manis. Akarnya menghujam kokoh Al-Quran, tidak bisa dikalahkan. Kemudian wa innahu la ya'lu wa ma yu'la alaih. Al-Quran adalah kalam, perkataan yang paling tinggi yang tidak bisa dikalahkan oleh perkataan siapapun. Wa innahu la yahtimu ma tahta. Dan semua perkataan yang lain pasti akan dihancurkan dan dikalahkan oleh Al-Quran. Artinya apa? Ini adalah kalam Tuhan kita. Ini benar firman Allah, wahyu Allah. Benar Nabi itu, benar Muhammad itu adalah seorang Nabi dan Rasul. Beliau percaya. Akan tapi Abu Jahal mengancam. Abu Jahal mengatakan, demi Allah, wahai Al-Walid, kalau kaummu tahu dengan apa yang kau katakan, mereka tidak akan pernah menyukaimu selamanya. Mereka enggak akan pernah. Mendengar ucapan tersebut, Al-Walid mulai berpikir, menurutmu wahai Abu Jahal, apa yang harus aku katakan? Kalau begitu, kata Abu Jahal, coba cari, berpikir sejenak. Setelah berpikir, gini saja, kita katakan Muhammad itu adalah penyihir. Maka tuduhan datang. Sehingga Allah menurunkan laknatnya kepada Al-Walid bin Al-Mughirah dalam surah Al-Mudaththir ayat 11 sampai ayat 20-an. Diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah
efeknya atau buruknya ketika kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik agamanya. Kita akan terbawa. Sebenarnya Al-Walid itu sudah masuk Islam, sudah tunduk dengan Islam, dengan Al-Quran. Tetapi karena temannya adalah orang yang dilaknat Abu Jahal, maka dia pun ikut-ikutan membenci Islam. Orang Quraisy pun mendengarkan bacaan Nabi. Mendengar ketika Al-Walid bin Al-Mughirah sudah dikalahkan oleh Al-Quran. Maka orang-orang Quraisy senantiasa mencuri-curi dengar daripada Al-Quran. Ketika datang malam hari di tengah malam, mereka pergi ke pinggiran rumah Rasul. Mereka pergi ke pinggiran rumah Rasul mendengarkan Al-Quran. Ternyata mendapatkan hati mereka tenang. Datang yang lainnya. Kenapa engkau ada di sini? Oh, enggak apa-apa, hanya meronda saja bahasa kita. Ya, hati-hati loh kalau ditahu oleh kaummu, selesai sudah. Ya, engkau akan ditinggalkan. Ternyata yang bilang begitu pun sama ingin mendengarkan Al-Quran, begitu setiap malamnya. Sampai mereka sebelum subuh, baru mereka pulang ke rumah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, nikmat mendengarkan Al-Quran. Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan Ka'bah, membaca surah An-Najm. Kemudian dalam surah An-Najm, di akhir surat An-Najm, orang Quraisy ketika mendengarkan firman Allah tentang hari kiamat, kemudian Allah mengatakan, kenapa kalian masih lalai akan hari tersebut, padahal sudah dekat. Ya, maka Allah menutup An-Najm dengan fasjudu lillah wa'budu. Sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Orang Quraisy yang ada saat itu, walaupun mengingkari Islam, ikhwati fillah, ternyata orang Quraisy yang mendengarkan surah An-Najm, akhir surah An-Najm itu, semuanya tanpa terkecuali sujud bersama Rasul. Sujud. Mereka nggak bisa memiliki hati mereka. Tanpa sadar mereka sujud. Tetapi ketika bangun, Rasulullah kaget. Kok banyak orang yang sujud? Akhirnya Rasulullah bertanya, kalian sudah masuk Islam? Baru mereka menyangkal. Bukan, justru kami bertanya, kamu sudah kembali kepada agama nenek moyangmu menyembah berhala di balik keadaannya. Padahal hati mereka tidak bisa berbohong. Maka orang yang berhijrah ke Habasyah, dari Habasyah, kembali ke Madinah, mengira orang-orang Quraisy telah masuk Islam karena telah bersujud. Ternyata tidak seperti apa yang dikabarkan kepada mereka. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan. Kemudian berkata orang yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah An-Nadhr bin Haris dari Bani Abdiddar. Beliau mengatakan, pada kisah yang kita katakan tadi mendekati musim haji, orang-orang bertanya, apa laqab atau julukan yang akan kita berikan kepada Muhammad? Apakah penyair, orang gila, atau penyihir? Atau pendusta, atau pembohong? Semua bertukar pikir. Sehingga angkat bicara orang yang paling membenci Rasulullah, An-Nadhr bin Haris. Dia mengatakan, qad kana Muhammadun fikum gulaman hadasan. Sungguh dulu Muhammad ini berada di tengah-tengah kita, kita tahu sifatnya. Dia adalah orang baik. Ardaakum fikum wa asdaqukum hadisan. Dia adalah orang yang paling kalian ridhai. Dia adalah orang yang paling jujur perkataannya, wa a'zamakum amanatan, dan orang yang paling amanah di antara kita. Hatta idza ra'aitum fi sirghaihi syayb wa ja'akum bima ja'akum qultum sahir, la wallahi ma huwa bisahir. Namun tatkala ketika di pelipisnya ini sudah mulai tumbuh uban, kemudian datang mengingatkan kalian akan akhirat, menyuruh kalian menyembah Tuhan yang Maha Esa, lantas kalian mengatakan dia ini penyihir, demi Allah enggak cocok menjadi penyihir orang seperti itu. Ini musuhnya Rasul, yang paling benci kepada Rasul, An-Nadhr bin Haris.
menyangkal pendapat Quraisy, pendapat Al-Walid bin Al-Mughirah yang mengatakan Rasulullah itu penyihir. Disangkal oleh sesama mereka orang kafir. Enggak, demi Allah, Muhammad bukan penyihir. Dibantah. Maka ikhwati fillah, panjang kita bercerita, sebagian di antara kita mungkin bingung. Apa sih wajhul istidlal? Apa sisi pendalilan yang kita bawakan tadi? Panjang ceritanya, padahal tema kita adalah kehidupan Nabi. Sisi pendalilan daripada yang kita ceritakan tadi adalah bahwasanya ketika An-Nadhr bin Haris mengatakan demi Allah, dia enggak pantas menjadi penyihir karena dia adalah orang yang paling kita ridhoi. Artinya sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah adalah orang yang baik. Sifat-sifatnya sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, kebingunganlah orang Quraisy untuk mencari satu saja kesalahan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya mereka putus asa. Mereka putus asa. Kemudian apa yang dikatakan kepada Rasulullah, dituduhkan kepada Rasulullah, diambillah kesimpulan, mereka menyatukan suara bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah orang yang gila. Orang yang gila. Maka Allah bantah mereka dengan perkataan, dengan firman-Nya, wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah sahabat kalian Muhammad itu adalah orang yang gila. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kisah selanjutnya, tatkala orang Quraisy mulai putus asa daripada menghapus Islam daripada muka bumi, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan kaum muslimin. Peperangan demi peperangan sudah mereka lewati. Putus asa orang Quraisy. Mereka ingin meminta bantuan kepada pasukan terkuat di saat itu. Apa pasukan terkuat saat itu? Pasukan terkuatnya adalah Romawi. Pasukan terkuat adalah Romawi. Sampai ada surah namanya surah Ar-Rum. Karena mereka adalah pasukan yang kuat. Maka pimpinan tertinggi orang Quraisy setelah terjadi perang Badar, wafat Abu Jahal, wafat pembesar-pembesar Quraisy, wafat Abu Lahab dan yang semisal dengan mereka. Pimpinan tertinggi kaum Quraisy saat itu dipegang oleh Abu Sufyan bin Harb. Kemudian Khalid ibn al-Walid, Amr bin As dan Ikrimah, ya, dan Ikrimah. Tapi pimpinan umum adalah Abu Sufyan. Semua yang kita sebutkan itu masuk Islam pada akhirnya. Semua yang kita sebutkan masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam pada Fathu Makkah. Khalid ibn al-Walid masuk Islam. Kemudian Amr bin As. Ikrimah, anaknya Abu Lahab. Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Beliau adalah mujahid handal, ya. Beliau orang-orang yang kita sebutkan yang pernah memerangi Rasul ternyata masuk Islam pada akhirnya. Datang Abu Sufyan. Ketika sudah putus asa melawan kaum muslimin, datang minta bantuan, minta sekutu kepada Herakl. Ya, Herakl, atau bahasa kita sekarang Hercules, kurang lebih Hercules, ya. Ini adalah pimpinan tertingginya Romawi. Kemudian Abu Sufyan mengatakan tentang Nabi Muhammad, diada-adakan. Ada orang gila yang memecah belah masyarakat Quraisy, orang pendusta yang mengatakan dirinya nabi, mencela agama orang Romawi, mencela agamanya Yahudi dan Nasrani dan lain sebagainya, dituduhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka namanya pimpinan, orang yang cerdas, Herakl. Dia mengatakan dia tidak langsung percaya akan perkataan Abu Sufyan bin Harb. Dia tidak langsung percaya. Kemudian Herakl bertanya kepada Abu Sufyan, kira-kira hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala? Kira-kira
dahulu kala ketika Muhammad ini belum mengaku sebagai nabi dan rasul, kira-kira kalian sudah mencelanya atau belum? Bagaimana sifatnya? Ya, apakah dia orang seperti yang kalian celahkan sekarang? Orang pendusta, orang yang tidak amanah, orang yang tidak adil, suka memecah belah umat, ya. Maka Abu Sufyan mengatakan, "La, enggak, tidak seperti itu." Maka dijawab oleh Herakl, kalau saja dia tidak berani berbohong atas nama Allah, maka bagaimana dia akan kalau saja dia tidak berani berbohong kepada kalian, maka bagaimana dia akan berbohong atas nama Allah? Artinya apa? Nabi Muhammad ini betul seorang nabi. Wajhul istidlalnya ikhwati fillah, perkataan Abu Sufyan la, tidak. Ya, dia sudah mencela Nabi Muhammad dengan yang tidak-tidak. Maka ketika ditanya oleh Herakl, ternyata jawabannya tidak. Artinya apa? Sebelum beliau mengaku sebagai nabi dan rasul, beliau adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang telah kita bahas sebelum pertemuan pada pekan ini, ya, atau pada pekan lalu. Kemudian ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, wa qad hafizallahu fi sigharihi min kulli a'malil jahiliyyati allati jaa'a syar'uhu asy-syarif bididdiha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan-perbuatan jahiliyah, ya, dari kecilnya. Wa bughidat ilaihi al-awthan bughdhan syadidan hatta ma kana yahdhuru laha ihtifalan aw 'idan mimma yakunu bihi ubaduha. Sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan tentang dirinya bahwasanya beliau itu telah dijadikan oleh Allah secara fitrah itu benci kepada ausan, kepada patung-patung, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Sampai ajibnya, padahal rumah beliau dekat dengan Ka'bah. Di depan rumah beliau ada orang yang ihtifal, mengadakan perayaan hari raya patung, ya, hari raya sesembahan mereka. Tetapi beliau selalu saja punya alasan untuk tidak hadir. Selalu saja. 40 tahun sebelumnya beliau selalu ada alasan untuk tidak hadir pada perayaan-perayaannya. Ini menandakan Allah jaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma nasyatu bughidat ilayya al-awthan." Tatkala aku mulai tumbuh dari kecil, kata beliau, aku sudah mulai dibuat benci oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Kepada berhala-berhala. Wa bughidha ilayya syi'r. Dan aku dibuat benci oleh Allah Subhanahu wa taala kepada syair-syair. Artinya apa, ikhwati fillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat benci oleh Allah kepada syair, kepada syair dan para penyair. Kenapa? Agar orang Quraisy ingat kalau Nabi dari kecilnya nggak suka dengan syair. Kok bisa kalian mengatakan Al-Quran adalah syair? Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun, dalam surah Al-Haqqah. Al-Quran bukan perkataan seorang penyair. Kalian mengatakan Muhammad sebagai penyair? Enggak. Al-Quran itu bukan perkataan penyair. Kenapa sedikit sekali yang beriman? Kenapa enggak ingat dulu? Dari kecil Nabi itu sudah dibuat benci kepada syair. Kalau orang yang benci kepada syair, mustahil di usia yang beliau sudah tua istilahnya, kemudian tiba-tiba langsung pandai bersyair. Kan mustahil. Maka ingat masa lalunya sebelum menuduh. Ya, inilah hikmahnya. Walam ahamma bi syai'in mimma kanatil jahiliyah taf'aluhu illa marratain. Dari semasa usia beliau, dari awal beliau dilahirkan sampai usia 40 tahun, beliau katakan, aku tidak pernah sedikit pun tertarik pada perbuatan jahiliyah kecuali dua kali. Kullu zalika yahulullahu baini wa baina ma uridu min zalik.
Yang dua kali ini, ikhwati fillah, yang beliau sempat tertarik dengan perbuatan jahiliyah, rata-rata kedua-duanya itu kata beliau, aku dijadikan oleh Allah seperti ada penghalang antaraku dengan perbuatan itu. Kita akan lihat nanti bagaimana penghalangnya. Summa ma hamamtu bisu'in ba'dahu ma hatta akramani Allahu birisalati. Sampai apa? Sampai kemudian setelah selesai daripada dua hal ini, aku tidak pernah tertarik sama sekali tentang perkara jahiliyah sampai Allah Subhanahu wa taala utus aku menjadi seorang rasul. Qultu lailatan ligulamin kana yar'a ma'i. Suatu ketika kita tahu profesi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau penggembala kambing sebelum kenabian. Dan ini kita sudah bahas panjang lebar pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Beliau mengatakan kepada teman penggembala beliau. Jadi dua orang menggembala, beliau mengatakan kepada temannya suatu malam, beliau mengatakan, "Lau absarta li ghanami hatta adkhula Makkah fa asmura kama yasmuru syabab." Kalau engkau berkenan ya. Bilang ke temannya, Nabi Muhammad bilang ke temannya, kalau engkau berkenan, bisa enggak kamu jaga kambing saya? Karena sudah malam hari. Kambing saat itu sudah mulai tidur. Jadi enggak susah-susah. Nah, kebetulan pada malam itu di masyarakat Mekah ada orang yang sedang begadang. Beliau mengatakan, kalau boleh sih, ya, tolong kamu jaga kambing saya. Saya ingin pergi ke tempat orang yang begadang tersebut. Fa kharajtu lidzalika hatta ji'tu awwala darin min Makkah asma'u azfan bid-dufuf wal mazamir li'ursi ba'dihim. Kemudian setelah disepakati oleh teman saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pergi ke Mekah. Beliau menuju Mekah sampai ketika sudah mulai kelihatan rumah pertama di kota Mekah, ternyata di rumah itu ada orang yang sedang begadang. Kenapa? Karena ada walimah, karena ada acara pernikahan di antara mereka. Artinya apa? Di sana terdapat musik. Di sini dikatakan azfan, ya, artinya musik. Musik dengan apa? Dufuf. Dufuf itu apa namanya? Yang dipukul rebana, ya. Ada musik dari rebana-rebana dan mazamir, ya, lantunan-lantunan nyanyian. Tentu ini adalah sesuatu yang diharamkan, ya, untuk kita kaum muslimin. Ini diharamkan. Kita sudah katakan dan kita sudah sepakati bahwasanya musik dalam Islam haram, ya. Musik dalam Islam diharamkan. Kemudian sesuatu yang kecil seperti ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukannya. Beliau tadi niatnya pergi begadang untuk mendengarkan, menonton, kalau bahasa kita konser, ya. Kalau bahasa kita konser sekarang, beliau datang ke sana. Fajalastu. Kemudian aku duduk. Kata Nabi, aku duduk melihat orang, baru aku duduk. Daraballahu ala uzunayya fanimtu fama ayqazani illa massasyams wa lam aqdi syai'an. Baru saja aku duduk, padahal sudah semangat ingin mendengarkan lantunan-lantunan tersebut. Ketika aku duduk, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti meniupkan sesuatu di telingaku. Langsung apa? Langsung setelah itu aku tertidur pulas. Sampai kapan? Sampai matahari menyinari apa? Bumi ini. Sampai beliau kena matahari, dibangunkan oleh matahari. Di sini dikatakan fama aiqadhani illa massasyam. Tidak ada yang membangunkanku kecuali matahari, panasnya matahari. Antum bayangkan, saking dijaganya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mendengarkan nyanyian saja, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa arani marratan ukhra mislu dzalik. Kemudian terjadi lagi
kejadian seperti itu, aku ingin mendengarkan musik lagi. Tiba-tiba setelah itu apa? Sama kejadiannya. Baru duduk, aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tertidur. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakan daging daripada sesembelihan kepada berhala-berhala, ya. Di sini alan nasab. Nasab di sini adalah batu yang ditancapkan, yang dikeramatkan, yang orang menyembelih, kemudian darahnya itu dikasih kena di batu tersebut. Kalau bahasa Sumbawa itu cerak bilangnya, untuk tolak bala. Kemudian dibuang misalkan ke laut, ya, dibuang ke laut, tolak bala. Istilahnya orang Sumbawa. Allahu alam di sini. Beliau tidak pernah memakan karena haram sesembelihan kepada selain Allah, haram dagingnya untuk dimakan. Beliau diharamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalangi kepada beliau meminum minuman keras. Dan kita sudah bahas bagaimana kecintaan masyarakat Quraisy kepada minuman keras. Kemudian semua sifat-sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat-sifat baik tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebagaimana kita katakan juga sebelumnya, ternyata nabi itu tidak baik ketika sudah diberikan kitab kepada beliau, Al-Qur'an, enggak. Tetapi dari sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan beliau. Sehingga ketika beliau berdakwah, orang lain tidak akan pernah mengatakan, kamu dulu juga pembohong, kamu dulu juga pelaku maksiat. Ada kamu mengatakan khamar haram, dulu kamu peminum khamar. Maka tidak ada bantahan terhadap dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kenabian, beliau menjadi qudwah bagi seluruh orang. Kita yang punya anak, kita harus iqtida dengan Nabi, mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Menjaga anak kita, kita persiapkan anak-anak kita, generasi-generasi setelah kita, estafet dakwah mereka yang akan pegang. Maka kita persiapkan mereka, kita jauhi mereka dari pergaulan yang buruk, dari orang-orang yang nakal dan lain sebagainya, agar apa? Mereka sudah terbiasa. Ketika naik di mimbar-mimbar, mulai berdakwah, orang-orang tidak akan mengatakan, dulu ketika kamu kecil, kamu begini, kamu begini. Tidak ada sangkalan, ya. Maka kita persiapkan generasi-generasi yang terbaik insyaallah untuk umat ini. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.